Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini akan diwedar mengenai Raja Qasam Sa'efi, Asror yang masih dimiliki oleh Syekh Asif bin Barhoya, yaitu Qasam Sa'efi, Alam Maut, yang masih banyak dicari oleh kalangan spiritualis pencinta ilmu hikmah dengan dimaharkan dengan harga yang sangat fantastis. Qasam Sa'efi Al-Maut ini terdapat sebagian asror Nabi Sulaiman alaihi salam, yang diamalkan oleh wajirnya, yaitu Syekh Asif bin Barhoya yang berbahasa Suryani Arab. Terjemahan dari salah satu kitab hikmah klasik kuno, yaitu kitab Sihrul Manzum fi Igosatil Matslum halaman 13-14, yang menerangkan tentang ilmu Qasam Sa'efi Al-Maut wa Khosyow Isihi, karya Syekh Al-Husaini Al-Falaki. Hebatnya dan dahsyatnya ilmu-ilmu yang tertuang di dalam kitab hikmah ini, hingga menimbulkan keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa, tidak dapat dijangkau oleh nalar, pikiran, atau logika. Sehingga takjub tatkala menyaksikan berbagai macam fenomena ketajriban dan keajaibannya ilmu-ilmu hikmah di dalam kitab ini. Syekh Asif bin Barhoya berkata, "Jagalah Qasam yang agung ini jangan sampai jatuh kepada tangan yang jahil serta zolim. Ketahuilah bahwa khodam-khodam di dalam Qasam ini banyak sekali." Qasam Sa'efi Al-Maut ini adalah Qasam yang sangat agung karena bisa dijadikan sebagai wasilah, sebagai senjata doa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala keinginan dengan berbagai macam hajat-hajat besar. Karena agungnya doa Qasam Sa'efi ini, terdapat cahaya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua khodam-khodam yang Allah wakilkan di dalam asma Qasam Sa'efi ini tersungkur sujud kepada Allah. Karena agungnya asma Qasam ini, dari berbagai golongan raja malaikat dan bangsa ruhani, tatkala doa Qasam Sa'efi ini dibaca maka seluruh alam langit bergetar dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Qasam Sa'efi ini adalah rajanya ilmu Sa'efi, lebih tajam dan lebih dahsyat dari ilmu Sa'efi manapun. Dengan mengamalkan Qasam Sa'efi ini sesungguhnya telah memiliki pedang gaib dan cambuk gaib dari cahaya yang muskilat. Di dalam Qasam Sa'efi ini terdapat rahasia hikmahnya Al-Quran Surat An-Namal atau semut. Maka dari itu sebagai adabnya dan larangannya janganlah membunuh semut dan belalang untuk bahan ilmu dalam mentafakuri keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara makhluk-makhluknya. Untuk cara mengamalkan doa Raja Qasam Sa'efi ini cukup sederhana, tidak perlu dipuasai secara khusus, cukup diwiridkan saja dengan niat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan bertabaruk dengan bertawasul kepada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, para malaikat, Nabi Sulaiman alaihi salam, kepada Syekh Asif bin Barhoya, kepada penyusun kitabnya yaitu Syekh Al-Husaini Al-Falaki, para aulia Allah, dan kepada guru-guru serta orang tua dan seluruh umat muslim sambil membakar wangi-wangian seperti bukur maghribi. Apabila memiliki hajat besar maka doa Qasam ini cukup diwirid 41 kali, atau paling banyak 70 kali ba'da nisful lail. Jika tidak mampu dengan jumlah bilangan yang ditentukan maka cukup diwirid semampunya, walaupun hanya 1 kali, daripada tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewakilkan khodam-khodam malaikat pada asma Qasam Sa'efi ini dengan jumlah yang sangat banyak jumlahnya yang tidak bisa dihitung dengan bilangan tangan dan hanya Allah sendiri yang dapat mengetahuinya, di mana seluruh khodam-khodam tersebut diantaranya khodam malaikat yang ada di bawah bumi dan yang ada di atas langit, yang istilahnya dikomandani oleh Raja Malaikat. Seperti Sayyid Maitot Torun alaihi salam, Raja Malaikat Syamhoil alaihi salam, Raja Malaikat Al-Karubiyun alaihi salam, Raja Malaikat Anyail alaihi salam, Raja Malaikat Asomayail alaihi salam, dan Raja Malaikat Robayail dan seluruh bala tentaranya dengan pedang-pedang dan cambuk-cambuk dengan cahaya yang muskilat di tangannya, yang menguasai alam atas 7 lapis langit, alam rofi, alam jabarut, dan alam arasy hingga kursi atau minal arsi ilal kursi.
Ciri ketika wirid qasam ini akan ada belalang yang terbang atau semut di sekeliling. Maka saat itu bermunajatlah berdoa kepada Allah meminta hajat atau keinginan yang ingin dicapai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa manfaat faedah qasam sa'ifi alam maut ini diantaranya. Dapat digunakan dalam meminta kepada Allah melaksanakan berbagai macam hajat dan keinginan. Supaya doa-doa dan hajat-hajatnya menjadi mustajab secepat kilat. Untuk menarik, meminta dan menundukkan harta kekayaan serta rezeki kepada Allah. Untuk mendapatkan bantuan gaib. Untuk memboster jiwa dan keyakinan menjadi jiwa yang pemberani tidak mudah menyerah. Untuk meminta apa-apa yang diucapkan menjadi nyata atau sabdo jadi. Untuk membuka mata batin, Ainul Basiroh, menembus alam gaib. Meminta agar terbuka ilham-ilham ilmu marifat. Untuk mukasyafah. Untuk dikaruniakan ilmu-ilmu laduni rahasia-rahasia keajaiban Allah. Untuk diangkat pangkat dan derajatnya. Untuk mahabah semua makhluk-makhluk, baik yang gaib dan yang nyata tunduk mahabah. Untuk mempercepat penjualan tanah atau rumah. Untuk pagar gaib lahir dan batin. Untuk meraga sukma. Untuk mengetahui perkara yang samar. Untuk mendapatkan berita gaib. Untuk memerintahkan dan menarik khodam-khodam bangsa ruhaniyah atau khodam-khodam sa'ifi. Hizib, asma, hiris, mandal, tilasmat, dan sebagainya. Sebagai cambuk gaib untuk menyiksa bangsa jin. Untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk gaib. Untuk membinasakan lawan yang zolim. Dukun dan ahli sihir yang zolim dan sombong. Untuk melawan dan memenangkan perang gaib dengan ilmu-ilmu dukun santet, sihir, gendam, guna-guna dan sejenisnya. Akan ditakuti bangsa jin dan makhluk arwah lainnya. Untuk menyiksa, menghukum serta memenjarakan raja-raja jin yang membangkang dan zolim. Untuk mengobati santet, tenung, teluh serta mengobati berbagai macam penyakit non-medis. Untuk keselamatan dari musibah berkendara di darat, laut dan udara. Dan masih banyak lagi faedah manfaat lainnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah qasam sa'ifi alam maut. Bismillahirrohmanirrohim. Aqsamtu, alaika, ya ayuhas saidil jalilu, maitotoruna, basmahin, basmahin, malihin, malihin, malhon, malhon, mahlihon, mahlihon, wabil ismil lazilau taklamu, bihil maliki, samhoil, latasakotot minhu, ru'usal malaikatil karubiin, sujadan huwa ana, hon anahon, banakirot, banakirot, hurinin, hurinin, baruhin, baruhin, barohin, barohin, rubayahin, rubayahin, biasmahin, samahil ali, ala kuli barohin, biantoitoyunin. Antoitoyunin, antoitoyusin, antoitoyusin, basaisin, basaisin, nasaisin, nasaisin, bakaro, karukin, biasbautil kodimil, arolihayan, bizilatil hudu'i, baina yadal karimi, yasadidal, ar-adi, yatunan, yatunan, yarofiyan, Yamanian, ya, alimutoimusan, biajmajin ahman, hamisan, marsan, marsisan, ya haburo, ya nuron nuri, bijatika, ya bahin, ya haburo, adunaya, asbautin, alisyadaya, ya man layakunu, ahadan goirohu, uluwi syamhitihi, la ilaha illa anta, ila makunta auni. Ya Allah, ala maitotoruna, ajibni, ya maitotoruna sa'ah, minal jawal, ala wa amiduni, bimau natika, an yahil, wa asmayail, wa rubayail, aluhan, ajibubit zai, bila zitar taiduna, min haibatihi, watah runa, sajidina, min azomatihi, wakdu hajati. Sebutkan, hajat atau keinginan. Bihaki, kholiki laili, wanahari lazi, laisa kamislihi,
Saihun wa huwas samiul basiru. Ajibu, ya ma'asiro sayyafati, wa anta, ya sohibus saifi, haltoisin, lamusin, kotusin, ajib bijal jalatir rotwa. Harokatis sauti waf'al, kaza wa kaza, bihaki, ma'aksamtu, bihi, alaikum, wa inahu, lakosamun, lautalamuna, atzim, aluhan, aluhan, alajal, alajal, as-sa'ah, as-sa'ah. Demikian babaran mengenai Qasam Sa'ifi al-Maut. Semoga senantiasa diberikan perlindungan, keberkahan dan ridho Allah dalam menjalani segala aktivitas dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Selalu dahulukan Allah dalam menjalani segala aktivitas apapun. Dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, dengan karunia kasih sayang Allah dan dengan izin Allah, sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.